Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fazil Abdul Istaula mau menerangkan tentang soal atau penjelasan tentang materi metode simplex. Metode simplex adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal serta mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Langsung saja kita ada soal yang pertama. Contoh soal, di sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk. Ada produk A dan produk B. Keuntungan per unit itu produk A nilainya sekitar 50.000 dan produk B sekitar 40.000. Kebutuhan sumber daya produk A itu mesin 2 per jam, 2 jam per unit. Terus tenaga kerjanya 1 jam per unit. Sedangkan produk B, satu mesin ini mesinnya itu 1 per jam per unit. Tenaga kerja 2 jam per unit. Batas maksimum sumber daya per minggu adalah produk A 50.000, produk B 40.000. Yang pertama kita harus model program linear, yaitu menentukan definisi variabel keputusan. X1 sama dengan jumlah produk A yang diproduksi, X2 jumlah produk B yang diproduksi. Perumusan fungsi tujuan dan fungsi max, Z sama dengan 50.000 X1 plus 40.000 X2. Terus ada perumusan fungsi kendala dengan kendala mesin 2X1 plus X2 kurang lebih sama dengan 100. Sedangkan tenaga kerja X1 plus 2X2 kurang lebih sama dengan 80. Kendala non negatif ada X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Yang pertama dalam menyelesaikan metode simplex adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan produk A dan X2 sama dengan produk B. Fungsi tujuan Z sama dengan 50.000 X1 plus 40.000 X2. Fungsi-fungsi kendala 2X1 plus X2 kurang lebih sama dengan 100. Lalu X1 plus 2X2 kurang lebih sama dengan 80. Yang kedua ada mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar, yaitu dengan cara tambahkan variabel select S1 dan S2 untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 2X1 plus X2 plus S1 sama dengan 100. X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 80. X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Terus fungsi tujuan dalam bentuk standar itu Z min 50.000 X1 min 40.000 X2 sama dengan 0. Terus cara yang ketiga dalam membuat tabel awal simplex dengan menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kunci yang ditentukan oleh nilai Z adalah yang paling kecil atau negatif. Terus baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil.
Cara menentukan indeks yaitu nilai kanan per kolom kunci, nilai kanan atau solusi per kolom kunci. Lalu menentukan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Ini adalah tabel awal yaitu basisnya S1, S2 dan Z. Ini nilai X2, X1, S1, S2. Solusi atau nilai kanan ini 180, 0. Z-nya itu masih minus karena masih tabel awal. X1 min 50.000, lalu X2 min 40.000, S1 0, S2 0, solusinya 0. Yang keempat adalah melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen sel. Baris kunci baru atau X1 itu 2, 1, 1, 0, 100 per 2. Ya, 2, 1, 1, 0, 100 per 2 elemen sel. Elemen selnya ini X1 sama dengan, berarti ini 2110 per 100, 100 per 2 sama dengan X1 1 0,5 0,5 0,50. Yang kelima membuat baris Z baru, yaitu baris Z baru sama dengan baris Z lama min nilai kolom kunci baris yang sesuai dikalikan baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan minus 50.000, minus 40.000, 0, 0, 0, minus 50.000 kalikan 1, 0,5, 0,5, 0,50 sama dengan 0 minus min 15.000, 25.000, 0, 2.500.000. Yang keenam, dengan membuat baris variabel baru, itu baris S2 baru sama dengan baris S2 lama minus nilai kolom kunci baris yang sesuai dikalikan baris kunci baru. Baris S2 baru adalah 1, 2, 0, 1, 80 minus 1 kali 1, 0,5, 0,5, 0, 50, 0, 1,5 min 0,5, 1, 30. Baris kunci baru atau X1, baris Z baru, baris S2 baru, nilai-nilainya disajikan pada tabel simplex ini. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi pertama. Jadi dari hasil-hasil yang sebelumnya itu hasilnya adalah nilai Z, X1-nya 0, X2-nya minus 15.000, S1 25.000, S2 0, solusi 2.500.000. Ini masih minus 15.000. Jadi ada tahap selanjutnya yaitu lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai Z, nilai baris Z yang negatif. Ini nilai Z ini tidak boleh negatif. Terus membuat baris kunci baru X2 0, 1, 1,5 min 0,5, 1, 30 per 1,5 sama dengan X2 itunya 0, 1 min 1 per 3, 2 per 3, 20. Terus membuat baris Z baru sama dengan 0 min 15.000, 25.000, 0, 2.500.000 min 15.000 kali 0, 1 min 1 per 3, 2 per 3, 20 sama dengan 0, 0, 20.000, 10.000, 2.800.000. Lalu membuat baris variabel baru, baris X1 baru sama dengan 1, 0,5, 0,5, 0,50 min 0,5 dikalikan 0,1 min 1 per 3, 2 per 3, 20 sama dengan 1, 0,
2/3 min 1/3 40. Nah, kita sudah mendapatkan solusi optimal atau hasil. Kita sudah mendapatkan baris kunci baru X2, baris kunci Z baru, baris X1 baru. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi min 2, yaitu nilai Z, nilai pada basis Z tidak ada yang minus. X1 nya 0, X2 nya 0, S1 20.000, S2 10.000, solusi 2.800.000. Dan basis yang awalnya adalah S1, S2 itu diganti menjadi X1, X2. Jadi hasilnya adalah, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan dari tabel iterasi terakhir dapat dilihat diperoleh solusi optimal dengan memproduksi 40 unit produk A atau X1 dan 20 unit produk B atau X2 yang memberikan keuntungan maksimal sebesar Rp2.800.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.